semangat bekerja dan beriman kepada Hada dan Qadar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Alvita Fitra Mandani dari kelas 12 IPS 1. Saya Dinda Ulia dari kelas 12 IPS 1. Saya Bima Panangga dari kelas 12 IPS 1. Saya Fajar Bianto dari kelas 12 IPS 1. Pengertian Hada dan Qadar akan dibacakan oleh Dinda Ulia. 1. Pengertian Qadar. Qadar berarti ketetapan. Sebelum manusia lahir dan dunia ada, Allah telah menciptakan ketetapan tentang kehidupan. Contoh qadar adalah kelahiran dan kematian manusia. Dalam surah Yasin ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula kun fayakun, yang berarti sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 2. Pengertian qadar. Sementara itu, secara bahasa, qadar berarti peraturan. Jadi, qadar adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluk yang akan terjadi dan sedang terjadi dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang berarti dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Qadar disebut juga takdir, dan takdir terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mukrom. Takdir mukrom adalah ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mukrom, seorang anak yang lahir secara sesar, berkelamin perempuan, berkulit putih dan berambut gobak. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti besertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Contoh takdir mu'alaq, kesuksesan seorang diperoleh bukan dengan berpangku tangan menunggu datangnya takdir. Iman kepada qadar dan qadar. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan atau kudrah, hendak atau iradah, dan kebijaksanaannya atau hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu
B. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hukum dalam menciptakan makhluknya. Hukum ini berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah. C. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil akhir dari segala usaha dan kerja keras yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat berserah diri, manusia boleh berencana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasil akhirnya. B. Ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. 1. Optimis. Dalam bahasa Arab, optimis disebut tafaul. Kebalikan dari optimis yaitu pesimis, atau dalam bahasa Arab disebut tasawuf. Optimis artinya yakin bahwa sesuatu yang baik akan terjadi sehingga memberi harapan positif serta menjadi mendorong untuk berusaha ke arah keberhasilan. Orang yang bersikap optimis selalu berprasangka baik, husnuzon terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya pilihan. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mewujudkan pilihan yang menjadi tujuan atau ciri-ciri Rasulullah SAW. Manusia untuk selalu berikhtiar, mengusahakan atas segala hal yang diinginkan tanpa lupa untuk menyertainya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawakal. Tawakal merupakan sikap berserah diri sepenuhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan usaha yang diiringi doa yang maksimal, kita harus menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersikap sombong menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan lapang dada, serta tidak mudah berputus asa ketika menghadapi masalah. C. Hikmah mengimami hoda dan hodar. 1. Dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. 2. Tidak membuat sombong atau takabur, karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas sedang kekuasaan Allah Maha Tinggi. 3. Memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko, karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya, karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikannya kepadanya. Kesimpulan, jadi bisa diartikan bahwa hoda dan qadar itu saling berkesinambungan. Qadar adalah rencana atau ketetapan Allah, sedangkan qadar dan sesuatu hal yang telah terjadi sesuai dengan rencana atau ketetapan Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.